Setelah itu, keluarga kerajaan negara api terlihat menyambut Azula dan terlihat bangga, di mana Azula dikatakan telah menaklukkan Ba Sing Se, membunuh Avatar, dan Azula sudah menjadi Raja Api. Hai semua, misteri di sini. Kalau kemarin kita udah bahas Suki, kali ini kita akan bahas set karakter lain. So everyone, inilah dia Avatar The Last Airbender, Azula in the Spirit Temple. Setelah gagal melengsarkan Zuko di event Smoke and Shadow, Azula dan keempat Fire Warrior-nya tetap berusaha menggulingkan Zuko, di mana saat ini mereka pergi ke gudang gandum dan berencana menghancurkannya. Mereka dengan cepat menyelinap masuk tanpa disadari oleh para penjaga, dan saat Azula sampai di gudangnya, Ty Lee terlihat datang, menyapa para penjaga, dan memberikan teh untuk mereka. Azula pun kesal melihat mantan temannya itu, dan dia langsung membakar gudang gandumnya dan segera pergi dari sana. Sesaat kemudian gudangnya pun meledak, dan melihat tim Azula, Ty Lee memerintahkan para penjaga menghadangnya. Tim Azula pun dikepung, dan Ty Lee yang tahu itu Azula mengungkapkan kalau ini adalah jebakan dan gudang yang Azula hancurkan sebenarnya adalah gudang kosong, dan sekarang dirinya tidak akan membiarkan Azula kabur lagi. Setelahnya, salah seorang rekan Azula bernama Chiyu menyerang, yang langsung ditangkis oleh Ty Lee serta ditotok yang membuat Chi-nya terblokir. Zirin, rekan lain Azula, berusaha menolongnya, tapi Ty Lee segera menghadang, dan ketika mereka bertarung, Azula tiba-tiba datang dengan lightning bendingnya, tapi Ty Lee bisa menghindarinya, dan melihat mereka terpojok, Azula memutuskan untuk mundur dan meminta Zirin meninggalkan Chiyu. Azula juga membakar sekitar untuk menghambat para penjaga, dan melihat itu, Ty Lee memperingatkan Azula kalau dia akan terus mencarinya. Setelah itu Azula pun kembali ke kemah, di mana Zirin terlihat khawatir soal Chiyu, sementara Azula tidak peduli. Melihat itu Zirin pun menanyai Azula, tapi Azula berkata mereka tidak akan menyelamatkan Chiyu, yang membuat Zirin berkata mereka harus karena Chiyu adalah Fire Warrior. Azula pun memberitahu kalau dalam perang selalu ada korban jiwa, tapi Zirin tidak terima alasan itu karena ini bukanlah perang, dan menyerang gudang makanan serta menyabotase suplai makanan untuk melemahkan Zuko adalah tindakan pengecut, dan yang Azula janjikan pada mereka adalah membantu negara api yang ditindas negara lain, bukan bersembunyi di kegelapan seperti kriminal. Zirin melanjutkan kalau bukan inilah yang mereka inginkan, karena mereka bukanlah bidak yang bisa seenaknya dibuang, dan mereka harus berhenti melemahkan Zuko dan fokus ke hal yang lain. Mendengar itu, dengan nada yang mengintimidasi, Azula mengingatkan Zirin kalau dialah yang menyelamatkan mereka dari rumah sakit jiwa, dan dialah yang memberikan mereka semua tujuan untuk hidup. Jadi sekarang, mereka semua harus mengikuti dirinya. Mereka semua akan terus menebar teror di negara api sampai Zuko turun tahta. Setelah itu Azula pun mengucapkan selamat malam karena besok mereka akan melanjutkan terornya. Setelah Azula masuk ke tendanya, Zirin dan yang lain terlihat kesal. Mereka sadar kalau Azula tidak akan pernah melepaskan mereka. Azula tidak pernah peduli pada mereka. Jadi sekarang mereka lebih baik pergi dan berusaha menyelamatkan Chiyu. Paginya, Azula yang keluar tenda dibingungkan dengan menghilangnya seluruh Fire Warrior-nya, dan melihat topeng yang terjatuh, Azula sadar kalau para Fire Warrior-nya mengkhianatinya, dan dengan marah, Azula membakar topengnya. Dia pun segera mencari jejak para Fire Warrior untuk menghabisi mereka semua. Namun, meski telah berjalan jauh, bahkan sampai terjatuh dan kehujanan, Azula tidak kunjung menemukan mereka, dan dia malah menemukan sebuah kuil. Azula pun bingung karena dia tidak pernah tahu kuil itu, tapi karena kehujanan dan lapar, Azula memutuskan masuk dan melihat seorang nenek di sana. Azula menanya tempat apa ini karena nenek itu bukanlah Fire Sage. Nenek itu berkata kalau tempat ini adalah tempat perlindungan dan tempat istirahat bagi orang-orang yang lelah. Azula pun bingung kenapa tempat ini di tengah hutan yang sulit ditemukan, dan nenek itu berkata tempat ini mudah ditemukan bagi yang membutuhkan, dan Azula sepertinya membutuhkan bantuan. Azula pun berkata dia tidak butuh itu, dan yang dia butuhkan hanyalah makanan dan tempat istirahat.
Nenek itu pun menggelar tikar untuk Azula, tapi Azula menolak itu dan memilih kamar milik sang nenek. Neneknya pun tidak punya pilihan dan Azula mulai beristirahat, tapi di tengah malam sebuah suara memanggilnya yang saat didatangi ternyata adalah Lee Danlo, penasehat Azula yang menyambut Azula. Lee Danlo pun langsung menarik Azula karena yang lain sudah menunggu, yang membuat Azula bingung siapa yang menunggunya, dan sambil membuka pintu, Lee Danlo berkata semua orang yang mencintainya. Setelah itu, keluarga kerajaan negara api terlihat menyambut Azula dan terlihat bangga, di mana Azula dikatakan telah menaklukkan Ba Sing Se, membunuh Avatar, dan Azula sudah menjadi Raja Api. Azula pun merasa ini tidak nyata, tapi ibunya tiba-tiba datang, memeluknya sambil berkata dia bangga. Tapi ketika sedang dipeluk, suara dari Ty Lee memberitahunya kalau ini semua tidak nyata karena Ursa tidak akan pernah bangga padanya dan Ursa selalu menganggap Azula sebagai monster. Azula pun menyuruh mereka diam, tapi karena Mai terus berbicara, Azula membentaknya, tapi itu membuat dia terbangun dari tidurnya. Dia pun sadar itu semua mimpi dan melihat mimpi yang Azula dapat tidak memberinya kedamaian, nenek tadi meminta Azula segera pergi dan Azula mulai berlari keluar kuil melewati kabut yang tiba-tiba muncul. Tapi meski telah menjauhi kuilnya, Azula kembali tiba di depan kuil yang membuat dia mengira kalau nenek tadi bermain-main dengannya, membuat dia terus berada di sini yang membuat Azula berencana memberinya pelajaran. Dia mendatangi nenek tadi, bertanya sebenarnya tempat apa ini, dan neneknya menjawab kalau tempat ini adalah tempat perlindungan untuk memberikan harapan bagi yang lelah. Azula pun tidak percaya dan menganggap ini jebakan yang dibuat oleh Zuko atau Avatar. Setelahnya nenek itu terus meminta Azula pergi karena dirinya tidak akan bisa mengendalikan apa yang akan datang, yang membuat Azula mulai bingung. Dia juga menemukan bebek kura-kura dengan tempurung yang terbakar dan ibunya tiba-tiba datang menanyai apa yang Azula lakukan, dan Azula tiba-tiba kembali ke masa lalunya saat dia pertama kali melakukan firebending yang membuat ayahnya bangga namun ibunya terlihat kecewa. Namun kenangan itu tiba-tiba berubah. Ibunya terlihat bangga padanya, merasa kalau Azula adalah wanita spesial, dan meski itu membuat dia senang, tapi Azula ingat bukan ini yang terjadi karena ibunya tidak pernah bahagia melihat dia menjadi firebender dan malah takut padanya. Tapi setelahnya, nenek itu berkata dia hanya memberikan penglihatan yang diinginkan Azula karena semua itulah yang sangat Azula inginkan. Nenek itu pun meminta Azula menerima itu, tapi Azula seketika menolaknya. Dia menyerang nenek itu, namun neneknya tiba-tiba bisa kungfu dan ternyata nenek itu adalah seorang roh. Azula pun bersiap sambil berkata kalau dia tidak butuh siapapun di keluarganya karena mereka pengkhianat kecuali ayahnya, tapi sekarang ayahnya sudah menjadi orang yang menyedihkan setelah Avatar mengambil kemampuan bendingnya, dan dengan begitu dirinya adalah pewaris sebenarnya dari tahta negara api. Tapi tak lama kemudian, suara ketukan terdengar dan ketika pintunya terbuka, Ty Lee muncul dari sana. Namun Azula merasa ini hanyalah trik, namun Ty Lee meyakinkan Azula kalau dia nyata dan dia melacak jejak dari Azula. Dan melihat Ty Lee berusaha berteman dengan sang roh, Azula langsung menyerangnya dan mereka bertarung. Di tengah pertarungan, Azula menanyai Ty Lee kenapa dia bergabung dengan Ksatria Kyoshi, padahal mereka bersenang-senang ketika memburu Avatar. Ty Lee pun mengungkapkan ketika mereka memburu Avatar, yang dia rasakan hanyalah stres dan cemas serta auranya berantakan. Azula pun tidak percaya itu dan menyalahkan Mai atas bubarnya tim mereka setelah dia pergi bersama Zuko. Pertarungan mereka pun berlanjut dan Azula berhasil menang. Dia mengikat Ty Lee dan mulai frustasi akan kejadian ini. Sesaat kemudian Ursa muncul, berkata dia peduli pada Azula, tapi Azula tahu dia tidak nyata. Namun sambil memeluknya, Ursa berkata kalau saat ini dirinya cukup nyata. Azula pun ngerengek di pelukan Ursa dan berkata kalau Ursa lah yang merusak dirinya. Dia lebih memilih Zuko dibandingkan dirinya. Dia meninggalkannya, tidak melindunginya dari ayahnya, yang membuat dirinya tidak punya pilihan selain menjadi apa yang ayahnya inginkan. Dan kalau Ursa membiarkan Zuko dibunuh, maka dirinya pasti tidak seperti sekarang. Dia tidak akan sendirian dan dihianati oleh semua orang.
Mendengar itu, Ursa menanyai apakah Azula ingin semua orang meminta maaf padanya dan berjanji agar tidak mengkhianatinya. Azula pun membenarkan itu, tapi sesaat kemudian, Ty Lee yang berubah menjadi Mei meminta Azula sadar kalau dia bukanlah korbannya. Azula pun sadar kalau Mei juga trik dan memutuskan pergi. Namun, karena kabut masih memenuhi hutan, Azula mengurungkan niatnya. Dan melihat itu, Mei memberitahu Azula kalau alasan orang-orang mengkhianatinya karena Azula adalah orang yang buruk. Tapi ketika Azula berbalik, Mei berubah lagi menjadi Ty Lee yang membuat Azula mulai frustasi. Setelahnya, Ty Lee berubah lagi menjadi Mei, tapi Azula sudah tahu trik itu. Dan setelahnya, Mei berubah menjadi Zuko. Setelahnya Zuko berkata kalau dia tahu Azula tidak bisa menghadapi dunia sendirian. Dan karena itulah, dia memanipulasi orang. Karena menjadi sendirian, berarti dia akan menghadapi hal-hal mengerikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Setelahnya muka Zuko mulai berubah menjadi mengerikan dan karena takut, Azula menembakkan petirnya dan berhasil menumbangkannya. Azula pun sudah muak dengan permainan sang roh, tapi sang roh mengambil bentuk baru, yaitu seekor kelabang dan menarik ilusi-ilusi yang ada, serta memberitahu kalau manifestasinya yaitu nenek tadi benar soal tempat ini yang merupakan tempat mencari kedamaian dan kuil ini merupakan tempat untuk memberikan kesempatan kedua bagi orang yang ingin berubah menjadi lebih baik, tapi sayangnya Azula menolak itu dan wujudnya saat ini adalah manifestasi dari Azula, yaitu seorang monster. Azula pun tidak peduli ucapannya dan menyerang sang roh dengan petirnya. Setelah itu kuilnya pun runtuh dan Azula tiba-tiba berada di tengah hutan. Dia pun tertawa karena tadi hanyalah trik dan dia melanjutkan pencarian. Dia berhasil menemukan para Fire Warrior-nya, tapi melihat mereka bahagia setelah menyelamatkan Chiyu, Azula merasa mereka tidak pantas dipimpin olehnya dan memutuskan pergi meninggalkannya. Dan Azula in the Spirit Temple pun tamat.